Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan pagi ini saya masih dari Bangkok. Saya ingin melanjutkan mengenai bagaimana manajer meningkatkan produktivitas anak buah atau anggota tim. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada 4 hal yang membuat produktivitas itu turun. Yang membuat produktivitas itu rendah ada 4 hal. Pertama, karena manajemen buruk. Yang kedua, karena sistem yang kuno. Yang ketiga, karena ketidakpuasan anggota tim atau karyawan kita. Yang keempat adalah masalah pribadi yang dihadapi oleh anak buah kita atau anggota tim kita. Nah, di sesi sebelumnya, saya menganjurkan langkah yang harus dilakukan adalah pertama, lakukanlah TOS analisis supaya Anda dapat gambaran dengan jelas apa ancaman yang membuat dia gagal, apa kekurangan dan apa kelebihan. Kemudian, lakukanlah suatu program yang berkesinambungan yang dinamakan People Development Program. Itu yang harus dilakukan. Nah, di sesi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa manajer untuk bisa meningkatkan produktivitas anggota tim harus melakukan proses bisnis, memberikan supervisi dengan mengelola dengan efisien dan efektif sumber daya. Sumber dayanya ada berapa? Ada 6 yang selalu saya katakan. Sumber daya 6 itu dimanapun harus dilihat. Pertama, apakah orangnya sudah oke atau belum? Sudah pun tahu bahwa dia tahu. Apakah mesinnya sudah bagus? Apakah materialnya sudah bagus? Apakah metodenya sudah bagus? Apakah pasarnya sudah tepat? Dan apakah uangnya, cash in dan cash out-nya sudah direncanakan dengan baik? Nah, 6 hal sumber daya ini harus Anda lakukan supervisi dengan jelas, dengan terukur, mudah dipahami dan tertulis. Nah, itu yang dinamakan aksi manajemen untuk meningkatkan produktivitas anggota tim atau anak buah. Dengan aksi tersebut yang tepat dan benar, insya Allah penjualannya akan menjadi meningkat. Uang yang masuk semakin banyak, market share-nya semakin meningkat. Di dalam melakukan proses bisnis, memberikan supervisi dengan mengelola dengan benar dan efisien dan efektif, itu merupakan langkah Anda sebagai seorang manajer menjadi agen perubahan, menjadi change agen perubahan. Itu yang harus Anda lakukan dengan Anda melakukan supervisi yang benar, yang tepat, yang sesuai. Itu yang harus Anda lakukan. Sebagai agen perubahan, apa yang harus Anda lakukan setelah melihat 6M tadi? Orang, mesin, material, metode, pasar, dan cash in, cash out. Sebagai agen perubahan, Anda harus menekankan, memberikan supervisi yang benar. Yang pertama adalah bagaimana mengefisienkan biaya dan meningkatkan produktivitas antara cost ratio. Apa yang akan dihasilkan uangnya dan berapa biayanya. Cost ratio-nya harus Anda manage. Semakin rasionya bagus, semakin profitnya bagus. Yang kedua adalah peningkatan kualitas yang berkelanjutan dari orang, dari mesin, dari material, dari metode, dari pasar, daripada cash flow-nya juga. Adalah bagaimana Anda meningkatkan itu? Peningkatan yang berkelanjutan. Anda harus punya program supervisi sebagai manajer agen perubahan untuk melakukan perubahan, peningkatan kualitas,
sehingga hasilnya menjadi lebih bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjelaskan kepada anggota tim Anda dengan anak buah Anda, pekerjaan yang harus dikerjakan di tim Anda. Landscape kerjaannya harus jelas, job goal-nya harus jelas, job desk-nya harus jelas, SOP-nya harus jelas, ya. Rencana aktivitasnya harus jelas, evaluasinya harus jelas, dikatakan berhasil harus jelas, dikatakan tidak berhasil, semuanya harus tertulis. Anda jelaskan supaya dia tahu bahwa dia tahu persepsinya antara Anda sebagai manajer dan dia sama. Itu yang harus dilakukan yang ketiga. Yang keempat adalah mencegah kegagalan dan kecelakaan kerja dan membuat keadaan suatu program supaya anak buah kita juga stresnya berkurang. Jadi tugas Anda sebagai agen perubahan adalah mencegah terjadinya kegagalan. Apa yang harus dilakukan? Mencegah terjadi, bikin anak buah pinter, bikin anak buah pasti mengerjakan proses dengan benar, bikin job desk yang betul, bikin job goal yang betul, bikin SOP yang betul, semuanya penilaian dan evaluasi betul dan dipahami. Itu juga akan mencegah kegagalan. Yang kelima adalah Anda harus mampu menciptakan jam kerja yang produktif bagi anak buah, jam terbang yang produktif. Kalau anak buah Anda agile, kalau anak buah Anda cerdas, kalau anak buah Anda lincah, artinya dia tahu bahwa dia tahu, artinya dia proaktif. Nah, kalau itu sudah terjadi, insya Allah produktivitas anggota tim Anda akan naik secara signifikan. Nah, tugas Anda adalah sebagai agen perubahan. Agen perubahan yang melakukan proses bisnis, memberikan supervisi dengan mengelola dengan efisien dan efektif di 6 tadi. Dengan 6 tadi Anda bisa lakukan aksi manajemen yang benar. Saya kira obrolan pagi ini itu aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda untuk bagaimana Anda merubah tim Anda, meningkatkan produktivitas. Besok saya akan membahas mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas dengan keadaan di mana sistemnya yang kuno. Sistem kuno bisa menurunkan produktivitas, bisa membuat rendah produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok pagi.